Jadi ini kita perkenalkan istilah kurban sebetulnya dalam ilmu fikih itu namanya apa? Udhiyah ya. Nanti kalau kita ngaji kitab yang agak tebelan dikit seperti kitabnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah yang judulnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab yang 27 jilid itu Pak, fikih madzhab Syafi'i juga itu. Beliau menyebutkan ada 4 istilah untuk kurban itu. Nah ini tolong dicatat ya. Ya, dihafalilah langsung, insya Allah langsung hafal nih, hafalannya kuat ya. 4 istilah ini langsung hafal sekali dengar ya. Ya. Ya, nanti ada yang curang nih melihat di rekamannya ya. 1. Kurban itu istilah pertama namanya tadi udhiyah. Udhiyatun ya, udhiyah tadi 1. 2. Idhiyatun. Hamzahnya di kasroh. Idhiyatun. Sudah hafal ya? 1 udhiyatun, 2 idhiyatun. Cuma bedanya di kasroh aja pertamanya, idhiyatun. Yang ketiga kata Imam Nawawi bisa disebut dengan dhahiyatun. Ya, dhahiyatun. Dhahiyatun ya. Kalau ada papan tulis saya tulisin ya. Dhahiyatun ya. Sudah? Baru yang keempat abhatun. Ab pakai dha juga. Hanya panjang baru tak marbutah tun. Nah, itu istilah syar'i untuk kurban. Biasanya yang terkenal dalam fikih itu yang nomor 1 tadi itu Pak, namanya udhiyah. Makanya kalau santri ditanya, coba ditanya sama kiainya, coba buka kitab fikihnya bab kurban. Dia cari Pak dari halaman pertama sampai akhir, mana babul kurban itu ya? Ya nggak ketemu sampai kiamat Pak babul kurban. Karena kurban itu istilah kita di Indonesia. Ya, istilah syar'inya adalah udhiyah tadi itu, babul udhiyati itu ya, babul udhiyah. Paham sampai sini? Alhamdulillah. Ini kalau Anda kuliah Pak, bayar 1 semester ini ilmu ini Pak. Di sini gratis, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Enak Pak. Kita ngaji di sini seperti ngajinya para santri di pesantren atau para mahasiswa yang di universitas-universitas itu ya. Kita jangan mau kalah. Ya, kita harus ngaji seperti mereka, ngaji kitab kuning ya. Dah. Lanjut ya. Wahia sunnatun muakkadatun. Kurban atau udhiyah tadi yang kita kenal istilahnya itu secara mazhab Syafi'i hukumnya sunnatun muakkadatun. Apa itu artinya? Sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Bapak Ibu nanti pas bulan Dzulhijjah kok dompetnya tebal, sekarang nggak pakai dompet ya, ATM-nya penuh misalnya Pak, cukup untuk beli hewan kurban entah sapi atau kambing, maka sebaiknya tolong ilmunya diamalkan. Karena ini sunnatun muakkadatun, sunnah yang sangat dianjurkan Pak ya. Yang susah itu ngamalin ilmunya Pak. Barangkali kita hafal nih ilmu ini, nanti banyak sekali yang kita hafal, tapi yang sadar mengamalkannya tidak banyak. Nah mudah-mudahan saya doakan nanti tabungannya minimal 1 miliar, amin. 1 miliar tuh nolnya berapa Bu? Ya pokoknya diamini ya, insya Allah berkah Pak ya, berkah ya. Saya doakan bisa kurban semua nanti, amin ya. Kita amalkan Pak ini menurut madzhab Syafi'i, walaupun hukumnya sunnah tapi dia sunnahnya levelnya muakkadah, yang sangat kuat ibaratnya, sangat dianjurkan ya. Cuma begini Pak, ini saya tambahkan, kalau menurut 4 mazhab dalam dunia ilmu fikih, 4 mazhab itu yang bilang sunnah muakkadah sebetulnya tidak hanya mazhab Imam Syafi'i. Dari 4 mazhab itu ada 3 mazhab yang bilang sunnah muakkadah. Ini kalau nggak dicatat pasti lupa nanti. Maliki, Syafi'i, Hambali. Saya ulangi, mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hambal, atau yang kita kenal Maliki, Syafi'i, Hambali,
Ini 3 mazhab mengatakan sunnah muakkadah. Misal saya tanya, kalau ada orang punya duit banyak, nggak kurban dosa nggak? Hah? Dosa nggak? Nggak dosa Pak, karena hukumnya apa? Sunnah. Cuma dia meninggalkan kesunahan yang levelnya tinggi. Nah, gitu cara jawabnya. Jangan dibilang berdosa, karena hukumnya sunnah. Kalau berdosa itu biasanya wajib, gitu. Ya. Jadi dia tidak berdosa, tapi dia telah menyia-nyiakan pahala yang luar biasa. Namanya sunnah muakkadah. Makanya ini yang duitnya banyak jangan pelit-pelit amat ya. Nanti kurban, insyaallah ya. Amin. Ya. Ada satu mazhab jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti sisa dari 3 tadi. Mazhab apa ini? Tadi kan Maliki, Syafi'i, Hambali sepakat hukumnya sunnah muakkadah. Masih ada satu tadi, mazhab apa berarti? Hanafi. Ya, mazhabnya Imam Abu Hanifah, Pak. Kurban itu hukumnya wajib. Kalau Anda punya uang di hari raya Idul Adha kok tidak mau kurban, dosa. Mazhab Hanafi tadi. Dan mazhab Hanafi ini kalau untuk sekarang Bu, banyak di negara seperti India, Pakistan, Turki dan sekitarnya lah, daerah sana lah ya. Itu mazhab Hanafi. Itu mereka mengatakan wajib ya. Mazhab Hanafi hukumnya wajib. Tapi mazhab kita Imam Asy-Syafi'i di Indonesia umumnya mayoritas mazhab Syafi'i hukumnya tidak sampai wajib. Ya sunnah muakkadah. Paham sampai sini ya? Alhamdulillah. Dihafalin, barangkali nanti anaknya nanya di rumah, "Pak, kurban itu hukumnya apa sih?" Wah, harus bisa jawab ya. Wah, karena bapaknya udah ngaji di masjid sini ya. Wah, menurut Imam Syafi'i, Masya Allah. Kalau bisa nyebuti kitabnya malah luar biasa itu. Di dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, kata Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadol, wahiyya sunnatun muakkadatun. Nah, itu kan, wah, santri beneran nih bapaknya ya. Ya, betul. Dah, tadi beliau Al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadol menyebutkan hukum kurban. Intinya sunnah muakkadah. Saya lanjutkan, wala yujzi'u illal ibilu wal baqaru wal ghanamu. Ini kapan-kapan kitabnya difotokopi aja nih yang per lembar ya. Jadi sambil nyimak kalau bisa itu ya. Sambil nyimak nanti ya. Ya, 1 lembar aja ini ya. Enggak usah banyak-banyak, yang difotokopi 1 lembar ya. Wala yujzi'u, kurban itu enggak sah Bapak Ibu, illa kecuali al ibilu, dengan hewan ibil. Apa itu al ibil? Bahasa Arab ini Pak. Ayo sambil ngaji bahasa Arab. Apa al ibil itu? Onta ya. Jadi kurban tidak sah kecuali 1 al ibilu, 2 wal bakoru. Apa bakor? Sapi ya. Kalau pernah dengar istilah surat Al-Baqarah, nah itu. Berarti bakor kan sapi betina ya. Nah, bakor itu berarti sapi gitu ya. 2 itu bakor sapi. Yang ketiga wal ghonamu. Apa ghonam? Ya, kambing. Ya. Jadi ternyata mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, kurban itu Bapak Ibu harus dengan 3 jenis hewan ini, tidak boleh yang lainnya. Umpama nanti kok ada yang datang ke DKM bawa bebek misalnya dia, bebeknya banyak, "Pak, saya mau kurban." "Loh, mana kambing sapinya?" "Nah, ini saya bawa bebek." "Loh, gimana sih?" "Ya penting kan kurban, mengkurbankan hewan." "Loh, enggak bisa. Menurut mazhab Imam Syafi'i tidak boleh kurban dengan selain 3 jenis hewan tadi. Pokoknya harus ibil, unta, 2 bakor, sapi, 3 kambing gitu. Beserta keluarganya. Keluarganya itu maksudnya kalau sapi kerbau gitu ya. Kalau kambing itu ada domba gitu. Intinya dari 3 jenis tadi itu. Tidak boleh yang lainnya, enggak boleh. Walaupun Anda punya walet banyak misalnya atau ayam banyak gitu ya, yang senilai harga sapi, tetap enggak bisa. Yang namanya kurban harus 3 jenis hewan itu saja. Tapi yang lucu Pak, dulu waktu saya kuliah di Jami'atul Imam Muhammad Ibnu Saud,
yang di Jakarta Selatan, namanya Lipia Pak, Lipia Jakarta itu. Di sana kita belajar fikih 4 mazhab. Guru saya, dosen saya dari Mesir. Jadi emang Lipia itu aneh Pak. Lipia itu kadang dicap Wahabi, Salafi gitu ya. Tapi guru-gurunya, dosen-dosennya banyak dari Al-Azhar Mesir. Makanya ini sekaligus saya mau klarifikasi ya. Tidak semua yang lulusan Lipia itu Wahabi Pak. Memang banyak Wahabinya biasanya kalau lulusan Lipia Jakarta itu, kampus Arab Saudi itu Pak, di Lipia Jakarta. Tapi tidak semuanya Pak ya. Karena dosen-dosen kita kebanyakan dari Al-Azhar Mesir yang tentu akidahnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan lulusan dari Libya banyak yang tidak Wahabi, banyak juga ya. Cuma pada malu-malu kadang-kadang ya. Saya Pak pulang dari Jakarta ya, pulang kampung gitu, dicap Wahabi ya, karena dengar Lipianya itu. Padahal sebetulnya Lipia itu tidak semua mahasiswanya ya. Dah balik lagi kemana tadi itu? Kok ngomongin ke situ ya? Oh iya, tadi saya cerita dulu dosen saya bilang ternyata ada Pak madhab yang membolehkan kurban pakai bebek, pakai ayam itu ada, tapi bukan 4 madhab. Sebab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu sepakat pokoknya harus 3 jenis tadi itu ya, unta, sapi atau kambing. Tapi ada satu madhab, ini madhab kelima, yang sekarang itu sebetulnya madhab ini sudah punah Pak, sudah hilang, sudah tidak ada pengikutnya. Namanya madhab Az-Zahiri. Pernah dengar madhab Az-Zahiri? Ya, nanti kalau belajar fikih perbandingan madhab tuh biasanya itu ada itu, fikih madhab Az-Zahiri. Itu satu-satunya madhab yang agak lucu kadang-kadang. Tadi kurban pakai bebek, pakai ayam tuh boleh, tapi jangan diamalkan ya, karena itu madhab yang tidak bisa dijadikan hujah kata para ulama ya. La yuhtaju indana kata Imam Nawawi. Madhab Zahiri itu udah nggak dianggap lah, nggak dipakai lah gitu ya. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ngikuti 4 madhab, 4 madhab saja. Mau Hanafi, mau Maliki, Syafi'i, Hambali, itulah yang dipakai dari dulu sampai sekarang. Cuma kita di Indonesia umumnya mayoritas madhabnya Syafi'i. Ngakunya sih begitu Syafi'i ya. Tapi kalau dites nggak tahu Syafi'i betulan apa enggak ini. Ya mudah-mudahan Syafi'i semuanya, amin. Nah untuk masalah hewan jamaah yang dengan Allah Subhanahu Wa Taala masih ada waktu ya. Nah, untuk sapi kita nggak usah ngomongin unta lah ya, kita ngomongin sapi sama kambing aja. Karena unta nggak ada di sini yang mau kurban pakai unta ya Pak ya. Ada? Mahal Pak unta ya. Kita ngomongin sapi sama kambing aja. Untuk sapi Pak, ulama 4 madhab termasuk madhab kita, madhab Imam Syafi'i, boleh untuk 7 orang. Satu sapi boleh untuk 7 orang ya. Kalau mau 1 orang silakan, orang kaya saya mau kurban sapi 1 sendirian silakan. Tapi syariat kita itu membolehkan sapi sampai berapa? Untuk 7 orang. Tapi kalau kambing, domba hanya boleh 1 orang saja, tidak boleh bareng-bareng. Paham sampai sini paham? Sekarang saya tanya, Bu, tolong dijawab bareng-bareng Bu. Pernah dengar anak TPA, anak SD, SMP disuruh gurunya kurban? Patungan biasanya 50 ribuan nanti ya, terus dikumpulin dapat 3 juta 4 juta, beli kambing 1. Terus bilang begini, ini kambing ini kurbannya TPA kelas 2 misalnya gitu, atau anak SD kelas 6 misalnya. Coba ibu-ibu yang jawab, sah apa enggak kurbannya Bu? Ibu-ibu yang jawab, 1 kambing untuk 1 kelas. Itu kan yang terjadi begitu kan ya, patungan kan istilahnya ya. Gimana Bu? Katanya tadi 1 kambing harus 1 orang, kalau sapi mah boleh 7 orang. Lah ini 1 kambing tadi keroyokan 1 kelas.
Gimana caranya? Nah, begini Pak, Bu, saya kasih tahu solusinya ya. Jangan terjebak dengan istilah patungan. Saya lebih senang dengan istilah atas nama. Contoh tadi, satu kambing tadi kan patungan satu kelas. Terserah patungan satu kelas beli kambing satu. Tapi pas nanti diniatkan kurban, harus wajib diniatkan atas namanya satu orang saja. Misalnya sekelas sepakat, ya udahlah, ini nggak mungkin satu kambing di atas namakan satu kelas. Kita bilang ke Pak Guru yuk, Pak Guru kasihan tuh kayaknya tahun ini nggak kurban nih Pak Guru. Ya sudah nih, kurban kambing ini kita namakan atas nama Bapak Guru. Itu bagus Pak, kurbannya sah. Daripada diniatkan kurban satu kelas, itu malah nggak dapat nilai pahala kurban. Jatuhnya itu sedekah biasa, yang pahalanya di bawah pahala kurban kalau nyembelih biasa itu Pak. Ibaratnya kayak sedekah biasa lah, kita nyembelih sehari-hari bagi tetangga kanan kiri gitu. Nggak berpahala kurban, karena kurban itu pahalanya tinggi Pak. Afdhalus sedekah kata Imam Nawawi itu. Sedekah yang paling bagus tuh kurban. Maka tadi jangan disalahkan Bu ya, kalau ada patungan anak SD SMP, enggak apa-apa buat belajar mereka. Tinggal kita tambahin di edukasi. Ini nanti kambing satu jangan di atas namakan satu kelas ya gitu. Setor nama satu saja gitu. Di atas namakan bapak gurunya atau ibu gurunya, atau gantian anak muridnya tahun ini, murid satu ini, tahun ini murid yang kedua, tiga. Kasihan murid yang nomor 30 udah lulus semua nggak dapat giliran. Ya intinya kambing itu hanya satu orang Pak. Jadi kata kuncinya menurut saya itu atas nama. Urusan patungan mau sekampung kayak terserah, silahkan. Iya terserah. Contoh lain ya. Saya yakin bapak-bapak ibu-ibu, ketika Anda kurban sapi satu yang 7 orang itu, saya yakin salah satu dari 7 orang itu pasti bukan uang dia sendiri. Di rumah pasti, Bu, Ma, ada uang 1 juta nggak? Pinjam dulu. Anaknya dipanggil juga. Nak, bapak ini pengen kurban, ada uang, minta dong, tambahin dong. Artinya dia patungan nggak itu sama istri dan anaknya? Patungan juga kan? Nah, terus gimana dong? Satu sapi bisa banyak orang itu. Makanya jangan terjebak dengan istilah patungannya. Iya, jangan terjebak dengan istilah patungan. Tidak apa-apa bapak tadi minta uang ke istri, anaknya dikumpulin dapat 3 juta, setor ke panitia, tapi diniati atas namanya satu. Atas nama siapa? Suaminya gitu. Jangan bilang begini, Pak panitia, ini pokoknya 3 juta ini kurbannya saya, istri saya 1 dan anak saya 5. Ya enggak boleh. Ya, enggak bisa gitu. Jadi atas namanya satu orang, mau patungannya berapapun monggo, yang penting diniatkan satu orang ya. Untuk sapi tadi bisa 7 orang. Sampai sini paham ya insyaallah ya. Alhamdulillah ya, itu dicatat ilmunya. Nah kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini 10 menit lagi lanjut aja ya. Oke ya, nanti ada tanya jawab. Ya, silakan. Nah, kemudian untuk masalah hewan ini disebutkan dalam kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah jamaah, untuk sapi dan kambing, madhab kita Imam Syafi'i harus yang sudah umur sanatain. Berapa? 2 tahun. Hati-hati Pak Bu, kalau Anda kurban sapi kambing kok enggak tahu umurnya, tiba-tiba ternyata sapinya belum nyampe 2 tahun, kambingnya belum nyampe 2 tahun, itu enggak sah. Madhab kita ini Pak, madhab Imam Syafi'i harus 2 tahun sapi dan kambingnya. Jadi tanya dulu itu sapinya, sapi umurmu udah berapa? Ya nanyanya ke penjualnya Pak ya. Iya, sama. Ini lahirannya kapan gitu ya. Dulu Kak lahirnya kapan, dicatat gitu. Ya. Berarti Pak, ini tugas orang yang jualan sapi kambing di pinggir jalan itu atau panitia, mereka harus tahu ilmu ini. Jangan hanya taunya bisnis jual sapi kambing doang, harus tahu ilmunya. Anda bertanggung jawab ini sebagai penjual.
sudah layak buat kurban belum gitu. Ya toh? Karena harus sanatain Pak madzhab Syafi'i itu. Harus 2 tahun. Iya, untuk sapi dan kambing. Tapi kalau domba, tahu domba ya? Bu, domba itu madzhab Syafi'i membolehkan yang umur 1 tahun. Kalau ada 1 tahun udah boleh. Ya. Tidak harus 2 tahun untuk domba. Yang harus 2 tahun itu sapi sama kambing itu Pak. Catat ini Pak. Sapi dan kambing harus 2 tahun gitu. Ini tanggung jawab penjual sebetulnya. Kalau kita mah yang penting percaya aja biasanya ya Pak ya. Gitu. Maka Anda sebagai penjual harus tanggung jawab ya. Nah, tapi begini Pak. Ternyata kalau misalnya ya tahun-tahun dulu Pak Ustadz, saya baru tahu nih kalau sapi sama kambing itu harus 2 tahun. Dulu kayaknya sapi saya itu umurnya kurang sehari 2 tahun misalnya. Atau ya maksudnya 1,5 tahun lah, nggak nyampe 2 tahun misalnya. Gimana dong kurban saya yang dulu-dulu itu? Masa nggak sah? Lah, untuk menjawab seperti ini Pak, alhamdulillahnya ya, dan Allahu Akbarnya. Ini apa-apa alhamdulillahnya ya. Ada madhab lain yang mengatakan sah. Ya, ada madhab seperti madhab Hambali dan madhab Hanafi itu membolehkan kambing umur 1 tahun itu boleh sah. Jadi yang sudah misalnya kambingnya dulu baru umur 1 tahun, ya insya Allah dianggap sah berdasarkan madhab lain lah. Tapi kalau nanti ke depannya sebaiknya pakai madhab kita saja, madhab Imam Syafi'i. Harus 2 tahun Pak itu. Ya, umur harus 2 tahun untuk sapi dan kambing. Tapi kalau domba tadi boleh 1 tahun. Nah, kemudian wa afdaluha badanatun thumma baqaratun thumma dhainatun thumma anzun. Nah, pengarang kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah memberikan semacam hewan yang afdol itu sebetulnya saya kurban sapi atau kambing ya. Nah, ini mana yang lebih afdol gitu. Menurut mazhab Imam Syafi'i, afdaluha, urutan yang paling afdol itu badanatun, unta. Jadi unta itu bahasa Arabnya bisa ipil, bisa badanah. Kalau bisa unta, kalau punya uang banyak, itu lebih afdol ya. Kalau enggak punya juga, thumma baqaratun, ya sudah. Urutan kedua sapi Pak. Ya, tapi ini satu ya, satu sapi ya, bukan untuk yang bareng-bareng. Satu orang satu sapi. Thumma dhainatun, kemudian kambing. Thumma anzun, baru kemudian domba. Jadi urutannya itu unta, sapi, kambing, domba. Ini urutan afdolnya. Lebih afdol unta atau enggak, kalau nggak bisa ya lebih afdol sapi, kalau nggak bisa ya kambing, baru domba. Ini kalau satu sapi 1 orang, 1 kambing 1 orang. Tapi Pak, kalau ada 1 sapi 7 orang vs berlawanan dengan 1 orang tapi dia bawa kambing 7, mana yang lebih mulia, yang lebih afdal? Saya ulangi, ada orang 7 orang ini, 7 orang berkurban 1 sapi, kan boleh kan 1 sapi 7 orang tadi ya, boleh. Nah, terus ini ada orang dia sendirian bawa 7 kambing. Mana itu yang paling afdol, pahalanya lebih besar di sisi Allah SWT? Hah? Sapi, kambing. Kenapa sapi, kenapa kambing? Kalau sapi kedudukannya lebih tinggi. Kalau kambing karena 7. Ya. Dagingnya banyakkan mana? Biasanya yang sapi Pak Ustadz, kan dagingnya lebih banyak biasanya. Enggak, kambingnya ini gede-gede kok. Ya. Ternyata Pak, menurut mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, kalau perbandingannya seperti tadi, 1 sapi 7 orang dengan kambing 7 yang 1 orang tadi ya, 1 orang bawa 7 kambing, itu di sisi Allah pahalanya lebih besar yang 7 kambing tadi Pak. 1 orang 7 kambing. Loh kenapa Pak Ustadz? Kata Imam An-Nawawi, kurban itu yang dinilai adalah ihraqud dam. Ihraqud dam itu nyembelihnya itu Pak. Semakin banyak hewan yang Anda sembelih
darahnya, maka semakin banyak pahalanya. Kan 7 darah 7 hewan. Kalau ini sapi cuma 1 darah yang Anda alirkan begitu. Ini mazhab Imam Asy-Syafi'i seperti itu. Ya, itu lebih afdal. Ya, lebih utama. Nah, satu lagi setelah ini kita tanya jawab. Untuk masalah hewan ini juga jangan disepelekan masalah cacat. Andai kata Anda sudah beli sapi, sudah beli kambing, tiba-tiba ketika mau disembelih ekornya lepas, putus, atau kakinya patah gara-gara mau disembelih, kan biasanya berontak Pak ya, diikat sampai kenceng banget ya, dijatuhin, dijongkrokin dan sebagainya, kakinya patah. La tasih udhiyatuhu, maka kurbannya tidak sah. Hati-hati ya. Nah, ilmu yang semacam ini itu kadang-kadang belum nyampe ke kita. Kita setiap tahun tuh yang penting nyembelih aja gitu ya. Gitu. Tapi ilmu fikihnya kadang-kadang, nah ini tugas kita. Alhamdulillah malam ini Allah takdirkan kita sebagai hamba Allah pilihan semuanya ini ya, untuk bisa mempelajari ilmu para ulama kita ini. Ternyata kurban itu kalau dipelajari luar biasa ilmunya ya, sangat dalam sekali. Jadi tidak boleh cacat Pak, intinya tidak boleh patah, kemudian tidak boleh matanya picek, itu nggak sah. Itu beli kambing kok matanya picek itu nggak sah ya. Ya. Atau telinganya lepas ya, putus, itu nggak sah ya. Harus yang sempurna ya, harus yang sempurna. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu beliau berkurban dengan bika besyaini amlahaini akronaini. Nabi Pak, beliau menyembelih kambing yang besar ya, amlahain yang warnanya putih. Amlahain itu putih, akronain yang tanduknya itu bagus. Makanya kata mazhab Syafi'i, sebaiknya kalau beli kambing itu yang warna putih, kalau mau yang afdal. Tapi kalau dapatnya yang warna hitam ya tidak apa-apa. Ini maksudnya ingin mengikuti Nabi. Dulu itu Nabi senangnya yang warna putih Pak ya. Amlahain itu abyadin kata Imam An-Nawawi. Dan beliau waktu itu Pak, ini ceritanya ini unik Pak. Nabi pas nyembelih hewan kambing, kita tahu ya, kambing satu itu hanya untuk satu kambing. Tapi cerita ini ada dalam Sahih Muslim, hadis Sahih Muslim. Nabi pas nyembelih Pak, itu mengatakan Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Siapa yang bisa nerjemahin? Apa artinya? Ya Allah, ini satu kambing ini adalah kurbanku, wa ali Muhammad dan keluargaku, wa ummati Muhammad dan umatku. Bayangin, Nabi udah 1 orang itu. Keluarga Nabi berapa? Istrinya aja udah 9 Nabi, belum anak-anaknya, belum kita, umatku juga kata Nabi. Miliaran umatnya Rasulullah dari zaman dulu sampai nanti kiamat Pak. Loh Pak Ustadz, katanya tadi 1 kambing hanya untuk 1 orang. Lah ini Nabi 1 kambing bareng-bareng kok. Itu ada Pak orang yang protes seperti itu, sampai berani mengatakan ilmu fikih ini apa sih, buang jauh-jauh, fikih 4 mazhab Syafi'i Hambali itu nggak ngerti hadis. Itu begitu Pak, ada orang seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Dia membenturkan hadis sahih dengan pendapat ulama 4 mazhab yang sudah sepakat bahwa kambing itu hanya 1 orang sebetulnya. Lah terus gimana hadis sahih Muslim tadi? Nah, ini tugas Anda nih Pak untuk menjawabnya. Apa jawabannya? Kenapa tadi Nabi bilang ini kambing atas Muhammad, atas keluarga dan umatnya Muhammad? Gimana Pak jawabnya? Boleh nggak sebetulnya 1 kambing bareng-bareng? Nggak boleh kan ya, sudah sepakat ulama itu, nggak boleh. Nah terus kenapa hadis itu tadi? Nah ini santri beneran nih. Iya betul Pak Haji, betul. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim ya, Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim itu kitabnya Imam Nawawi. Nabi bilang ini kurbanku dan keluargaku dan umatku, maksudnya itu pahalanya Pak. Makanya dalam mazhab Syafi'i Anda
bisa itu meniatkan satu kambing, suami yang berkurban itu pahalanya itu secara otomatis sebetulnya ke istri dan anak. Namanya sunnah kifayah. Biasanya kita dengar fardu kifayah, itu yang ngurusin jenazah kan fardu kifayah. Dalam mazhab kita itu ada istilah sunnah kifayah. Apa itu? Kalau ada satu keluarga kita, satu orang yang melakukan kesunahan kurban, maka kifayah, merata ke satu keluarga. Jadi hadis tadi itu maksudnya itu pahalanya al-ishtiraku fit thawab. Wah, ini kayaknya Pak Haji udah hafal ini kitab Al-Minhaj ya. Amin. Ya. Betul. Jadi itu maksudnya adalah pahala. Kalau pahala memang bisa di-share, Pak. Kita niatkan, ya Allah ini kurbanku, kambing satu ini kurban atas namaku, tapi pahalanya aku share ke istri dan anakku atau ke orang tuaku, itu bisa, Pak. Bahkan secara otomatis, Bu, tidak diniatkan pun suami Anda kurban kambing satu, itu rekening pahala masuk ke ATM Anda, Bu. Betul, secara otomatis. Karena namanya sunnah kifayah tadi itu. Dalam mazhab Imam Syafi'i ada istilah sunnah kifayah. Ya, inilah pentingnya ngaji biar nggak salah paham terhadap hadis Nabi yang akhirnya nyalahin madhab fikih begitu. Na'udzubillah min dzalik. Baik jamaah Bapak Ibu yang dengan Allah Subhanahu wa taala, ini pemanasan saja untuk fikih udhiyah atau fikih kurban. Barangkali selanjutnya yang lebih menarik adalah tanya jawab, kita diskusi, monggo. Barangkali ada pertanyaan seputar fikih kurban, silahkan. Ya, monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Pak Ustadz, saya mau tanya. Pertanyaan pertama tadi, kalau ada sebuah perusahaan atau PT ya, menyerahkan hewan kurban ke kita misalnya, dan akadnya tidak jelas, pokoknya diserahkan saja gitu ya. Iya. Apakah boleh kita sembelih? Kalau bolehnya boleh. Cuma Anda sebagai panitia atau sebagai penerima punya hak, ini mau dijadikan pahala kurban atau mau dijadikan pahala sedekah biasa. Kalau mau dijadikan pahala kurban, maka ketika menyembelih diniatkan dulu atas nama siapa. Tapi PT-nya nggak nyebutin nama, Pak Ustadz. Pokoknya ini dari perusahaan gitu kan istilahnya kan. Dari PT-nya, bukan dari perorangan yang punya usaha. Pokoknya dari PT. Ya sudah, kambing tadi kan sudah diserahkan ke kita. Berarti ini menjadi milik kita, Pak. 100% sudah kepemilikan berpindah. Kita boleh ngapa-ngapain. Maka sebagai penerima, Pak Haji ya, Anda niatkan saja ini, satu kambing ini, ya sudahlah, saya udah kurban kok. Ada nggak ya tetangga masjid yang mohon maaf fakir miskin? Ya udahlah, Pak, atas nama Anda, Pak. Wah, itu malah berpahala besar. Untuk beliau berpahala kurban, untuk yang sono juga dapat pahala share-nya gitu. Daripada hanya sekedar disembelih untuk makan biasa. Ya tetap berpahala, cuma kan pahalanya beda dengan yang kurban. Jadi itu terserah yang menerima. Sudah 100% kepemilikan berpindah kan istilahnya. Sudah dihibahkan. Ya. Jadi boleh diapakan saja. Mau dijadiin sedekah biasa, monggo. Mau dijadikan pahala kurban juga boleh begitu. Paham? Nah, terus tapi jangan lupa Pak Haji, kalau ada lebihan bawa ke tempat saya. Ya. Kalau yang kedua, pertanyaan kedua, kalau sapi satu tadi di atas namakan 7 orang, tapi salah satu dari 7 orang itu mungkin sudah almarhum gitu ya Pak Haji ya, pertanyaannya. Ini namanya bab kurban alal mayit, ya, kurban atas nama mayit atau jenazah yang sudah meninggal dunia. Boleh atau tidak? Menurut madhab yang mu'tamad dalam Imam Syafi'i, madhab Imam Syafi'i, ini saya sebutkan aja kitabnya. Satu, kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, kitabnya Imam Nawawi itu Pak. 2, kitab I'anatut Thalibin. Nah, biar nanti jamaah enggak asal-asalan ya. Karena jawab masalah hukum kan kita harus ada rujukannya Pak ya. Enggak boleh ceplas-ceplos ya. Ini Ustadz ini jawab kayak gini itu beneran apa enggak gitu ya. Nah, saya sebutkan rujukannya. 1, kitab Al-Majmu', 2, kitab I'anatut Thalibin. Kata pengarang kitab 2 ini, boleh kita kurban atas nama almarhum bapak kita misalnya, atau ibu kita yang sudah meninggal, atau saudara kita, bahkan orang lain yang tidak ada kaitannya dengan keluarga kita, boleh.
dan pahalanya sampai dan hukumnya sah kurbannya. Jadi boleh Pak, tidak apa-apa ya. Dan ini sekaligus menjawab pertanyaan juga, kalau saya kurban tapi belum akikoh boleh nggak Pak Ustadz? Katanya kalau belum diakikohi nggak boleh kurban gitu Bu ya. Ya katanya, cuma kalau disuruh nyebutin mana kitabnya nggak tahu, pokoknya katanya. Sebetulnya Bapak Ibu, ibadah kurban sama ibadah akikoh ini dua ibadah yang berbeda dan tidak ada kaitannya. Artinya, walaupun Anda dulu ketika masih kecil belum diakikohi, sampai dewasa belum diakikohi, mau kurban tetap boleh dan sah. Boleh, mazhab Syafi'i boleh, bahkan mayoritas ulama. Tidak ada ulama yang mengatakan tidak boleh, itu tidak ada. Semuanya mengatakan boleh, karena tidak ada kaitannya ibadah akikoh sama kurban. Cuma afdolnya, nah ini afdolnya sih akikoh dulu begitu. Tapi saya kan udah balik Pak Ustadz, udah tua, masa akikohan, masa saya ngundang tetangga undangan akikoh ke rumah ya, loh punya bayi lagi? Bukan, ini bayinya udah gede nih. Saya mengakikohi diri sendiri, itu boleh mazhab Syafi'i ya. Al akikotu an nafsihi itu boleh Pak, mengakikohi diri sendiri ya. Sebetulnya sudah gugur, akikoh itu hanya dibebankan kepada orang tua kita. Cuma kan orang tua mungkin dulu tidak mampu ya beli kambing untuk akikoh, ya sudah sampai balik batasnya itu Pak. Akikoh itu sampai balik. Kalau sudah balik, lepas itu tanggung jawab orang tua. Nah kita sebagai anak mau mengakikohi diri sendiri boleh ya, boleh, tidak apa-apa. Dan walaupun belum diakikohi tetap boleh kurban. Wallahu a'lam.